Salam sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat keluarga hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, serta pemirsa yang kami kasih. Kita mengawali ujian penyembahan dengan mengangkat satu lagu tentang kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga
terluka indah dalam menyembahmu, Kau segalanya. mengeluh-eluhkanmu, Ku bersyukur, memasyurkan namamu Tuhan. bersyukur Terima kasih, Kau baik dan sungguh baik. terima kasih, Kasih-Mu tak terima berubah, kasih Tuhan. selamanya. Terpujilah namamu, Biasa Tuhan. betapa dahsyat kasih, Kasih-Mu. kasih dari surga, kasih dari Bapa. Terima kasih memenuhi kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, kasih dari tempat haleluya. tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. atas kami Haleluya, haleluya, haleluya. pemirsa Oh, keluarga kami hamba-hamba terima kasih Tuhan. gereja Pujilah namamu Tuhan. dialui Terima kasih Bapakku yang baik. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah kasih itu Tuhan. Biar kasih-Mu terus mengalir di dalam hati kami. Kasih-Mu memenuhi segenap umat. amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Di dalam kasih itu ada pengampunan. Di dalam kasih itu ada kesabaran. Di dalam kasih itu ada sukacita. Di dalam kasih itu ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah itu mengalir, tercurah, memenuhi setiap kami. kemuliaan bagi Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. dalam nama Setiap roh kesombongan, setiap roh yang tidak mau mengampuni, setiap roh yang Ramasyika terikat oleh dosa karena dia menyimpan setiap sakit hati, amarah, kedengkian, kebencian, kami cabut, tolak, patahkan, hancurkan itu dalam nama Yesus. Biar kasih yang dari Tuhan, dari sorga tercurah atas hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini Tuhan terus menyimpan amarah, dendam, kepahitan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kasih dari sorga tercurah atas hidupnya. Karena kasih-Mu begitu hebat Tuhan, memulihkan keadaan umat Tuhan. Setiap orang yang datang kepadamu, mereka boleh mengalami pemulihan, mengalami kasih, mengalami sukacita dan sejahtera yang tak terhingga, terus melimpah-limpah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang begitu hebat telah tercurah bagi kami umat-Mu. Kau berkorban bagi kami Tuhan. Kau menebus seluruh kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus telah tercurah. Oh Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu sempurna atas kami. Karena kasih-Mu yang luar biasa melebihi kasih yang ada di dunia ini. Sebab itu kami bersyukur kami memiliki kasih itu, kasih agape yang tidak menuntut balas, kasih yang sempurna dari Kristus. Makasih Tuhan, penuhi kami, penuhi umat-umat Tuhan, jemaat-Mu, keluarga kami, gereja Tuhan, dan
kesaksian dari Tuhan. Di dalam nama Yesus tercurah kasih-Mu Tuhan bagi seluruh umat. Makasih Bapa, pagi hari ini kami membuka hati terus untuk menerima firman, menerima kebenaran, menerima kasih itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 19. Kita membacanya 1 orang 5 ayat. Saya akan mulai baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 19, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu bertanya kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Upah mengikut Yesus.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian." Haleluya. Puji Tuhan. Matius pasal 19 ini sangat luas pengertiannya, mulai dari pernikahan sampai kepada upah mengikut Kristus dan orang muda yang kaya. Ya, saudara-saudara, ada 4 perikop. Dalam perikop perceraian ini kita melihat banyaknya atau maraknya perceraian itu diakibatkan dari ketidakpahaman setiap pasangan akan maksud dan tujuan pernikahan. Hari-hari ini zaman milenial, pernikahan mereka maknai, mereka tahu tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan dan kecocokan. Saudara-saudara, itu salah besar. Saudara tidak akan pernah bahagia dan cocok kalau saudara tidak tahu esensi pernikahan. Esensi pernikahan adalah untuk menggenapi firman Allah. Amin. Ya, melanjutkan keturunan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian ketika kita paham maksud dan tujuan Allah dalam pernikahan kita, lalu kita tidak akan membawa keegoan kita masing-masing. Ya. Jadi bahagia dan cocok itu adalah konsep yang kurang tepat dalam pernikahan. Meskipun harapan semua orang, ya, tapi tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyuruh manusia itu berbiak-biak. Jadi harus tahu ya, kalau sudah tahu ini tujuan, maka apapun rintangannya, dia akan singkirkan rintangannya. Satu misal, kalau saudara tujuannya ke Batam, maka saudara ketika di perjalanan kereta kereta mengalami keterlambatan, atau saudara naik bis mengalami kempes ban, saudara harus sabar menunggu semua proses itu. Sama seperti itu pernikahan. Kalau pernikahan itu saudara tahu tujuannya, maka proses-proses, yaitu pasanganmu memproses, kan itu ya Pak, saling memproses, ya, saling memproses pasangan. Maka kita akan sabar mengikuti proses itu, tidak langsung berkata cerai karena aku sudah tidak cocok dengan kamu, karena aku tidak pernah merasa bahagia dengan kamu. Jadi makanya Yesus jawab pertanyaan orang-orang Farisi. Kenapa Musa memberikan surat cerai kalau memang tidak boleh cerai? Haleluya. Mereka mulai mempersalahkan, mencari kesalahan. Biasanya gitu kan, pasangan saling mencari kesalahan supaya bisa menyalahkan pasangan. Lalu karena dia memiliki sifat untuk berpoligami, maka dicari-carilah kesalahan. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab dengan tegas mulai dari perjanjian lama, haleluya, tidak boleh poligami. Yang melakukan praktek poligami itu adalah manusia. Maka Yesus jawab, bukanlah kalian mengancam, menekan si Musa untuk mengeluarkan surat cerai. Saya punya pengalaman berapa kali orang-orang minta untuk saya nikahkan pernikahannya, padahal mereka masih ada keterikatan pernikahan, artinya belum cerai. Haleluya. Nikah siri. Saya bilang, saya tidak bisa, dipaksa. Lalu apa yang terjadi? Oke, kalau kamu paksa saya, konsekuensi hukumnya kamu.
hukum kebenarannya kamu yang tanggung. Lalu saya berdoa, Tuhan, seperti ini persoalannya. Sama seperti Musa, ditekan oleh orang Israel. Jadi saya mau katakan, keluarga-keluarga Kristen, jangan pernah cerai. Amin. Pertahankan pernikahanmu. Ya. Lembaga Kristus. Petunjuknya lebih jelas ada di surat Korintus, 1 Korintus tentang pernikahan dan perceraiannya. Jadi kita orang Kristen jangan berupaya menceraikan. Kalau pasangan itu berupaya menceraikan, berarti kita tidak bisa menikah lagi. Titik. Kalau saudara menikah lagi, berarti saudara zina. Ini kontroversi, tapi saya mau pegang kebenaran. Karena tafsiran-tafsiran mereka, haleluya, tafsiran bisa beda. Tapi kalau inti dari ajaran Yesus, karena ketegaran hati mulang, maka Musa memberikan surat cerai. Itu, haleluya. Jadi manusia itu tegar hatinya, kemauannya poligami, kemauannya menguasai. Kalau ada penundukan diri, kasih dari surga seperti pujian tadi, maka tidak ada perceraian. Haleluya. Cekcok itu biasa, saudara, dalam keluarga. Ya, beda pendapat. Tapi segera selesaikan. Kenapa? Ada kasih dari surga. Ya, kasih dari surga itu adem, ayem, yes, enak. Saya dengan istri, dengan tampil di YouTube ini, kita mempertontonkan bahwa proses itu kami bisa lalui. Tampil seperti ini, prosesnya besar, tapi kami saling memberi pemahaman bahwa pelayanan ini memang harus kita lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian Yesus memberkati anak-anak perikop yang kedua dan orang muda yang kaya. Kalau kasih dari surga itu turun, maka pernikahan, lalu beban atau kerinduan untuk anak-anak boleh datang kepada Tuhan, itu ada. Kasih dari surga hukumnya. Kemudian berkorban, orang muda yang kaya ini ketika Yesus tantang, dia berkata, aku sudah melakukan semua hukum, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesama manusia itu adalah ya sesama manusia kita, tetangga dan lain sebagainya. Tapi Yesus lihat, lalu Yesus tantang dia, juallah hartamu, ikutlah aku. Di situ dia tegar. Kalau kasih dari surga memenuhi hatinya, dia akan lakukan firman Tuhan. Ya, banyak orang berkorban di gereja. Ketika dia berkorban, dia mulai mengatur, dia mulai menguasai pendeta, dia mulai menuding-nuding pendeta. Hati-hati. Korbanmu tidak ada artinya kalau engkau berkata seperti itu. Tapi kalau engkau dengan kasih surga memberikan pengorbanan itu, maka engkau akan mendapatkan upah. Haleluya. Dan kasih dari surga memberikan kita satu pengertian bahwa kita tidak perlu menuntut upah mengikut Tuhan. Di perikop keempat, nggak perlu menuntut. Upah itu Tuhan yang berikan. Tanpa kita tuntut, Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kasih dari surga. Sakitmu saat ini begitu berat. Kalau kasih dari surga, maka engkau tidak akan merasakan sakit dan akan sembuh. Haleluya. Dan engkau terlilit utang. Haleluya. Kalau kasih dari surga ada di hatimu, ketika orang melihat engkau, dia melihat kasih surga, maka dia akan menolong. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku.
hati pemirsa, di hati jemaatmu, di hati keluarga kami, Haleluya. di hati hamba-hambamu, di hati kami semua. Ya, Tuhan. Biarlah kasih dari surga turun dan memenuhi, Amin. sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sampai dan paham esensi tujuan Tuhan, makna dari pernikahan itu, yaitu melaksanakan kehendaknya Tuhan. Begitu juga kami terbeban atas orang-orang di sekitar kami, dan kami tidak menuntut, oh haleluya, upah ketika kami melayani, sebab Tuhan sudah tahu semua upah yang Engkau berikan dan lebih tahu atas hidup kami. Sebab itu hamba-Mu, sama-sama kami berdoa, Amen. suami istri, memberkati jemaat-Mu, Hati Tuhan dalam pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Pagi ini Tuhan taruh berkat-Mu atas Amin. hidup Dalam mereka, nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami ini, berkati pemerintahan kami. Pemilu tahun 2024 kami dedikasikan untuk Tuhan, sehingga riak-riak pemilihan umum tahun 2024 ada dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Tampil pemimpin yang dikehendaki oleh Amin. Tuhan, dan setiap gerakan-gerakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan kacaukan, halaukan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa, yang memiliki hutang piutang Tuhan, turun tangan menolong. Demikian juga Tuhan, pertolongan-Mu datang atasnya. Dan kami berdoa buat usaha, perusahaan, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Rumah-rumah tangga diutuhkan, kepulihkan dalam nama Yesus. Anak-anak mengasihi orang tua dan sebaliknya, suami istri pasangan mengasihi. Demikian juga Tuhan, mantu laki-laki, mantu perempuan mengasihi mertua perempuan, mertua laki-laki, dan sebaliknya. Sesama satu rumah, sesama keluarga, garis keturunan saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tercipta Kristen, keturunan-keturunan Kristen yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati. Adanya Kristen di negeri kami ini adalah umat yang dipilih Tuhan untuk memberkati bangsa kami, baik di dalam usaha maupun di dalam perusahaan, sehingga negeri kami ini ekonominya bangkit karena anak-anak Tuhan menggerakkan ekonomi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga di mana kami tinggal, sehingga mereka pun merasa nyaman dan merasa kasih dari surga mengalir atas hidup mereka. Terpuji Tuhan. Pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi pusat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati di semua level. Terima kasih Tuhan. Demi dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.